Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami tentang filsafat pendidikan. Saya Suster Benedikta Botapoten berdiri sebagai moderator dan ketiga teman saya Julian AMDD, Gracia Dos Santos, dan Simon Haji Hawan. Kita langsung saja dengan materi kami yang pertama. Pengertian filsafat pendidikan. A. Pengertian filsafat. Filsafat merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis. Menurut etimologi, filsafat ini berasal dari istilah filosofia atau filosofos dari bahasa Yunani. Philo memiliki arti cinta dan sophia adalah ilmu pengetahuan, hikmah serta kebijaksanaan. Secara umum, filsafat ini dimaknai sebagai ilmu tentang kehidupan dan manusia secara kritis. Filsafat ini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu, mencari jalan keluar sebuah masalah, dan juga untuk berargumentasi. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang isinya tentang suatu kebenaran, yang memiliki unsur ekonomi, metafisika, estetika, retorika, politik, dan juga logika. B. Hakikat filsafat pendidikan. Filsafat dan pendidikan sebenarnya ada dua cabang keilmuan yang saling terkait. Filsafat sebenarnya berusaha membantu pendidikan dalam menetapkan sandi-sandi teori, strategi, dan tindakan pendidikan yang tepat dilakukan. Aliran-aliran filsafat, ada 6 aliran filsafat sebagai berikut. A. Idealisme. B. Realisme. C. Pragmatisme. D. Humanisme. E. Behaviorisme. F. Dan konstruktivisme. Filsafat. Yang pertama, selain memiliki banyak fungsi dan manfaat dalam mempelajari ilmu filsafat, ternyata ilmu filsafat ini terbagi menjadi beberapa jenis atau cabang, yaitu estetika, etika, metafisika, logika, epistemologi, dan filsafat epistemologi. Di dalam cabang estetika ini, filsafat digunakan untuk mempelajari keindahan dan juga memaknai perasaan manusia ketika manusia tersebut menikmati keindahan itu. Lalu, cabang etika ini merupakan filsafat untuk mempelajari perilaku manusia sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan. Kemudian metafisika ini berkaitan dengan hakikat fundamental ketika seorang berproses dalam menganalisis sesuatu yang berhubungan dengan realitas keadaan. Ada juga cabang logika untuk mendalami pikiran manusia dan berpikir. Lalu, epistemologi untuk membahas tentang ilmu pengetahuan seperti validitas data, asal mula, validitas struktur, serta metodologi dalam menyusun pengetahuan manusia. Sedangkan jenis yang terakhir adalah filsafat murni yang terpusat dengan ilmu yang ilmiah. Unsur filsafat yang pertama, di dalam filsafat terdapat 3 unsur, yaitu unsur epistemologi, sosiologi, dan juga ontologi. Unsur-unsur ini digunakan untuk membahas tentang filsafat lebih dalam lagi. Yang kedua, unsur epistemologi merupakan unsur yang berpengaruh dengan karakter pengetahuan yang digunakan untuk menentukan kebenaran, yang kemudian diklarifikasi dan juga disusun secara sistematis. Yang berikut, lalu unsur aksiologi adalah unsur yang digunakan untuk menjawab pertanyaan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan manfaat pengetahuan, kaidah moral, dan untuk menentukan objek kajian terhadap moral tersebut. Yang berikut, unsur yang terakhir adalah ontologi. Unsur ini untuk mengetahui sesuatu secara umum, untuk mencari sesuatu inti di dalam sebuah kenyataan dengan hakikat sesuai dengan realitas. Filsafat dan ideologi. Yang pertama, pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Greek, terdiri dari kata idea dan logia.
Idea berasal dari kata idei yang berarti melihat atau suatu rencana yang dibentuk, dirumuskan di dalam pemikiran. Jadi ideologi menurut arti kata adalah seminar nasional penguatan nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan keluarga negaraan di sekolah dan kemasyarakatan. Secara definitif, ideologi banyak ragamnya. Ideologi menurut The Advanced Learned Dictionary adalah suatu sistem daripada idea-idea atau hasil pemikiran yang telah dirumuskan lewat politik dan ekonomi. Ideologi menurut The Webster's New Collegiate Dictionary adalah yang pertama, cara hidup atau tingkah laku atau hasil pemikiran yang menunjukkan sifat-sifat tertentu daripada seorang individu atau sesuatu. Yang kedua, pola pikiran mengenai pengembangan, pergerakan atau kebudayaan. Kaitan filsafat dan ideologi. Ideologi sebagai suatu rangkaian kesatuan cita-cita yang mendasar dan menyeluruh dan yang terkait menjadi suatu sistem pemikiran yang logis adalah bersumber pada filsafat. Filsafat yang secara harfiah mengandung arti kegandungan, mencari hikmah kebenaran dan arif kebijaksanaan dalam hidup dan kehidupan, selalu berusaha memperoleh suatu pandangan menyeluruh bersatu daripada nasib alam semesta raya di mana manusia itu hidup. Dalam kaitannya dengan filsafat, Roislan Abdul Ghani dalam Slamet Sutrisno berpendapat bahwa ideologi dapat dikatakan sebagai hasil filsafat yang sudah datang kepada kesimpulan yang seakan-akan sudah tegak dan mantap dalam sikap dan pendirian hidupnya dan yang tidak lagi terbang di awal renungan. Dalam bidang ilmu pengetahuan, orang berbicara masalah pemahaman, maka di dalamnya mengandung sejumlah pengertian tertentu, yaitu pemahaman dengan menggunakan akal budi, pemahaman dengan menggunakan akal pikiran, pemahaman dengan menggunakan alat-alat indrawi sebagai sasarannya. Apabila orang hendak merubah bentuk pengertian pemahaman itu, menurut Sojono Soemardono dalam Slamet Sutrisno, tahapan berpikir secara esensial kefilsafatan, tahapan berpikir secara eksistensial positif, dan tahapan berpikir secara operasional pragmatik. Manfaat mempelajari filsafat ilmu. Mempelajari filsafat ilmu dapat memberikan manfaat antara lain: yang pertama, sebagai sarana penelitian penalaran ilmiah sehingga menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Yang kedua, merupakan metode untuk merefleksi, menguji, mengkritisi, memberikan asumsi keilmuan. Yang ketiga, memberikan pendasar logis terhadap metode keilmuan. Manfaat lain mengkaji filsafat ilmu adalah: yang pertama, tidak terjebak dalam budaya arogansi intelektual. Yang kedua, kritis terhadap aktivitas ilmu. Ketiga, merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dalam metode ilmu terus-menerus sehingga ilmuwan tetap bermain dalam koridor yang benar. Yang keempat, mempertanggungjawabkan metode keilmuan secara logis, rasional. Yang kelima, memecahkan masalah keilmuan secara cerdas dan valid. Keenam, berpikir sintesis aplikatif. Peranan filsafat pendidikan dalam pengembangan ilmu pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Teori pendidikan bertujuan menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat pendidikan. Praktik pendidikan atau proses pendidikan menerapkan serangkaian kegiatan berupa implementasi kurikulum dan interaksi antara guru dengan peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori-teori pendidikan. Peranan filsafat pendidikan memberikan inspirasi, yaitu menyatakan tujuan pendidikan negara bagi masyarakat, memberikan arah yang jelas dan tepat dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan dengan menggunakan
rambu-rambu dari teori pendidik. Seorang guru perlu menguasai konsep-konsep yang akan dikaji serta pedagogi atau ilmu dan seni. Mengajar materi subjektif terkait agar tidak terjadi salah konsep atau miskonsepsi pada diri peserta didik. Selain itu, menurut angka, filsafat pendidikan memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa aliran filsafat dalam pendidikan. Beberapa aliran filsafat pendidikan yang berpengaruh dalam pengembangan pendidikan misalnya idealisme, realisme, pragmatisme, humanisme, behavioralisme, dan konstruktivisme. Idealisme berpandangan bahwa pengetahuan itu sudah ada dalam jiwa kita. Untuk membawa pada tingkat kesadaran perlu adanya proses introspeksi. Tujuan pendidikan aliran ini membentuk karakter manusia. Peranan filsafat pendidikan dalam kehidupan hari-hari. Penerapan filsafat dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengembangkan manusia dari segi keterampilan dan praktek hidup, sedangkan dari sisi aspek akademik yaitu menekankan nilai kognitif dan ilmu murninya. Keduanya merupakan aspek penting yang tidak dapat dipisahkan karena berperan untuk terus menganalisa dan mengkritisi aspek akademik dan humanis demi sebuah pendidikan yang utuh dan seimbang. Definisi filsafat. Sebagian dari kita merasa sukar untuk menjawab tentang definisi filsafat. Ini bukan dikarenakan sulitnya arti bahasa filsafat itu sendiri, tetapi karena banyaknya jawaban serta pendapat yang muncul untuk mendefinisikan tentang apa itu filsafat. Filsafat memiliki banyak definisi-definisi yang berbeda dari tiap pakar. Di antara definisi yang ada, beberapa di antaranya memiliki pemahaman yang sama maupun berbeda tentang apa itu definisi filsafat. A. Idealisme. Idealisme kadang juga disamakan dengan mentalisme atau immaterialisme. Istilah ini pertama kali digunakan secara filosofis oleh Leibniz pada abad awal ke-18. Idealisme berpendirian bahwa pengetahuan itu adalah kejadian dalam jiwa manusia itu sendiri, sedangkan kenyataan yang diketahui manusia itu sekalinya terletak di luar. B. Rasionalisme. Rasionalisme atau gerakan yang rasional adalah salah satu doktrin dalam ilmu filsafat yang menyebutkan bahwa suatu kebenaran haruslah dibuktikan dengan kebenaran logika. C. Realis termasuk dalam aliran filsafat yang membahas tentang realisme. Realisme termasuk dalam aliran filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan. Realis berpendirian bahwa pengetahuan manusia merupakan gambaran yang baik dan tepat dari kenyataan. D. Kritisme, bahwa pengetahuan manusia itu berawal dari luar maupun dari dalam jiwa manusia itu sendiri. Persamaan dan perbedaan. Persamaan aliran filsafat. A. Merupakan corak pemikiran atau aliran-aliran dalam filsafat. B. Merupakan pemikiran tentang pengetahuan dan manusia untuk mencari suatu ilmu. C. Merupakan macam-macam pemikiran tentang pengetahuan fisik. Perbedaan aliran-aliran filsafat. A. Positivisme merupakan aliran yang bersifat valid, konkret dan nyata. B. Rasionalisme merupakan satu-satunya yang mempercayai atau menggunakan pasif. C. Kritisme merupakan aliran yang menjembatani antara rasionalisme dan empirisme yang memiliki perbedaan. Thank you. Jadi itu sekian dari kelompokan. Terima kasih.